Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Damayanti, NPM 101191008 dari Manajemen C2, mahasiswi STIS Tembi. Saat ini saya akan membahas mengenai rasio aktivitas, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis laporan keuangan saya. Langsung saja yang pertama, yaitu pengertian rasio aktivitas. Menurut Kashmir, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Adapun manfaat dari rasio aktivitas. Yang pertama yaitu perusahaan dapat memahami efektivitas kinerja perusahaan dalam penagihan piutang. Karena dengan mengetahui rasio, maka perusahaan dapat memahami berapa lama piutang dapat ditagih dalam satu periode, dan juga dapat memahami tingkat perputaran piutang. Yang kedua yaitu perusahaan dapat mengetahui rata-rata hari penagihan atau hari piutang dan rata-rata jumlah hari yang tidak dapat ditagih. Lalu yang ketiga, perusahaan dapat mengukur rata-rata piutang yang terkumpul dalam 1 tahun. Yang keempat, perusahaan dapat menemukan jumlah hari rata-rata suatu barang telah disimpan di gudang dan membandingkannya dengan tujuan perusahaan dan juga rata-rata industri dari periode sebelumnya. Yang kelima, perusahaan juga dapat mengetahui tingkat perputaran modal dan membandingkannya dengan penjualan yang direalisasikan untuk setiap perputaran modal. Yang keenam, perusahaan dapat mengetahui perputaran dana yang ditanamkan setiap periodenya. Dan yang terakhir, perusahaan dapat mengetahui penggunaan aktiva-aktiva perusahaan dan membandingkannya dengan penjualan dalam satu periode. Kemudian adapun tujuan dari rasio aktivitas, yaitu untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau beberapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Lalu, untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang, di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari ataupun beberapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Kemudian untuk menghitung berapa hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Kemudian untuk mengukur berapa kali dana ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau beberapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan, atau working capital turnover. Kemudian yang terakhir untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Selanjutnya adapun jenis-jenis dari rasio aktivitas, yaitu ada 5. Yang pertama, rasio perputaran piutang. Yang kedua, rasio perputaran persediaan. Yang ketiga, rasio perputaran modal kerja. Yang keempat, rasio perputaran aktiva tetap. Dan yang kelima, rasio perputaran total aset. Jenis rasio aktivitas yang pertama yaitu rasio perputaran piutang. Nah, perputaran piutang ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau beberapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan piutang. Di sini adapun contohnya, yaitu contoh data penjualan di 2014 3.500, di tahun 2015 3.000, dan data piutang di tahun 2014 yaitu 7.000 dan di tahun 2015 6.500. Tinggal masukkan rumusnya, yaitu penjualan dibagi dengan piutang, maka tahun 2014 3.500 dibagi dengan 7.000
yaitu 0,5 kali. Dan di tahun 2015 penjualan dibagi dengan piutang di 2015 yaitu 3.000 dibagi dengan 6.500 yaitu 0,4 kali. Jenis rasio aktivitas yang kedua yaitu rasio perputaran persediaan. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan ini berputar dalam suatu periode. Rumusnya yaitu harga pokok perjualan dibagi dengan persediaan. Di sini ada contohnya, yaitu data HPP dan persediaan di tahun 2014 dan 2015. Selanjutnya tinggal memakai rumus dan memasukkan data. Di tahun 2014 HPP-nya 12.000 dibagi dengan persediaan 4.500 yaitu 2,7 kali. Lalu untuk di tahun 2015 HPP-nya 14.000 dibagi dengan persediaan 4.500 yaitu 3,1 kali. Rasio aktivitas yang ketiga yaitu rasio perputaran modal kerja. Rasio ini merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva lancar. Di sini ada contohnya, lalu ada data penjualan dan juga total aktiva lancar di 2014 dan 2015. Tinggal memakai rumus. Di tahun 2014 penjualannya 12.000 dibagi dengan total aktiva lancar 5.000 yang mana menjadi 2,4 kali. Lalu di tahun 2015 penjualan 14.000 dibagi dengan total aktiva lancar 7.000 menjadi 2 kali. Jenis rasio aktivitas yang selanjutnya yaitu rasio perputaran aktiva tetap. Yang mana rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Di sini ada contohnya. Contohnya ada data penjualan dan juga total aktiva tetap di tahun 2014 dan juga 2015. Langsung memakai rumus. Di tahun 2014 penjualannya 12.000 dibagi dengan total aktiva tetap 7.000 jadi 1,7 kali. Dan di tahun 2015 penjualannya 14.000 dibagi dengan total aktiva tetap yaitu 9.000 menjadi 1,5 kali. Kemudian jenis rasio aktivitas yang terakhir yaitu rasio perputaran total aset. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rumusnya ada penjualan dibagi dengan total aktiva. Di sini ada contohnya, ada data penjualan dan juga total aktiva dari tahun 2014 sampai 2015. Langsung saja masukkan rumus. Untuk tahun di 2014 penjualan yaitu 12.000 dibagi dengan total aktiva yaitu 6.000 sama dengan 2 kali. Dan di tahun 2015 penjualan 14.000 dibagi dengan total aktiva yaitu 7.500 menjadi 2,1 kali. Kemudian ada hasil pengukuran rasio aktivitas. Tadi kita sudah menghitung masing-masing dari jenis rasionya dan disimpan di hasil pengukuran rasio aktivitas ini. Yang pertama di rasio perputaran piutang di tahun 2014 yaitu 0,5, di tahun 2015 0,4, juga standar industrinya yaitu 0,5. Selanjutnya rasio perputaran persediaan di tahun 2014 2,7, di tahun 2015 yaitu
3,1 dan standar industrinya yaitu 2,5. Kemudian rasio perputaran modal kerja di tahun 2014 yaitu 2,4, 2015 2, dan di standar industrinya yaitu 2,1. Kemudian rasio perputaran aktiva tetap di 2014 yaitu 1,7, di 2015 1,5, dan standar industrinya yaitu 1,5. Yang terakhir rasio perputaran total aset di tahun 2014 yaitu 2 atau 2 kali, dan di 2015 yaitu 2,1. Standar industrinya yaitu 1,9. Setelah kita mengetahui hasil pengukuran rasio aktivitas, selanjutnya yaitu membuat interpretasi atau membuat kesimpulan dari hasil pengukuran. Di sini yang pertama dari rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang tahun 2014 cukup memuaskan karena telah sesuai dengan standar industri. Namun, tahun 2015 kurang memuaskan karena ada di bawah standar industri. Kemudian yaitu rasio perputaran persediaan tahun 2014 dan tahun 2015 sangat memuaskan karena di atas standar industri. Kemudian rasio perputaran modal kerja di tahun 2014 telah memuaskan, namun terjadi penurunan di tahun 2015 yang tidak sesuai dengan standar industri. Kemudian rasio perputaran aktiva tetap pada tahun 2014 dan tahun 2015 telah memuaskan walaupun terjadi penurunan namun masih sesuai dengan standar industrinya. Yang terakhir, dari rasio perputaran total aset dikatakan memuaskan untuk tahun 2014 dan 2015 di atas standar industri dan mengalami kenaikan dikatakan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.